Halo guys, balik lagi hari ini di channel Mr. Trade In. Seperti biasa kita update market lagi di SB Daily hari Selasa, hari ini tanggal 30 Mei 2023 teman-teman. Dan besok itu hari terakhir ya di akhir bulan dan juga sekaligus di pekan ini teman-teman, karena hari Kamis dan hari Jumat itu libur ya. Oke, langsung aja kita update market hari ini untuk indeks kita. Hari ini market kita kelihatan cukup kurang bersahabat teman-teman ya. Tadi pagi sebenarnya sempat hijau, tapi akhirnya waktu sesi kedua sampai dengan closingan terlihat banyak juga tekanan dari seller nih, yang membuat indeks kita hari ini harus terpaksa koreksi minus 0,67% di level 6.636 secara penutupan. Kita coba cek untuk banking ya. Hari ini Bank BCA terlihat ada penguatan 1,09% di 9.250. Lalu untuk Bank Mandiri hari ini terlihat netral 550 closingan. Lalu untuk Bank BNI hari ini 9.025 minus 0,8%, dan Bank BRI hari ini terpantau juga mengalami koreksi 0,9% di 5.500 teman-teman. Kemudian hari ini secara sektoral kita lihat, secara sektoral hari ini cukup bervariasi, cukup rata ya antara yang merah dengan yang hijau teman-teman. Yang cukup menguat hari ini dari sektor transportasi di sini dengan emiten Garuda Indonesia yang lagi-lagi kembali auto reject atas teman-teman. Nanti kita akan bahas sekilas ya untuk Garuda Indonesia. Kemudian yang hari ini cukup melemah dari sektor industri. Di sini dengan pelemahan hampir 1,5% teman-teman. Sedangkan sisanya cenderung bervariasi antara menguat dan juga melemah teman-teman hari ini. Sedangkan untuk rupiah kita terpantau hari ini kembali hampir menyentuh angka 15.000 teman-teman ya untuk rupiah kita, jadi semakin melemah dibanding terhadap dolar Amerika teman-teman untuk rupiah kita. Dan kita langsung masuk untuk pembahasan teknikalnya hari ini. Untuk ISG kita lihat secara charting teman-teman. Di sini secara candle ya, sebenarnya kurang bagus ini candle hari ini karena dia posisinya cukup bearish teman-teman. Secara candle dia tekanannya cukup ke bawah nih, yang menunjukkan bahwa artinya hari ini cukup secara tekanan seller cukup kuat teman-teman. Terlihat juga di sini dia break ya dari support terakhir yang kita coba sempat bahas di 6.660-an. Hari ini terlihat dia secara candle di break teman-teman. Tapi saya sih belum bisa bilang ini 100% break ya, karena kita lihat di breaknya ini dia secara penutupan teman-teman. Jadi secara penutupan tadi sewaktu closingan, suatu pra penutupan ya, dia terlihat ada buangan nih yang menyebabkan akhirnya indeks kita terpaksa secara candle harus terlihat break teman-teman dari supportnya. Nah di sini terlihat secara time frame kecil hari ini tadi sewaktu penutupan membuat gap ke bawah teman-teman, yang artinya menurut saya untuk besok potensi mungkin secara untuk pagi-pagi sementara akan menutup gap dulu teman-teman ke atas ya, menguji ke ke resisten di 6.660 nih. Nah dari sini kita baru bisa lihat apakah market kita berhasil survive untuk kembali ke atas supportnya dan kembali menguat, atau justru kepentok di resist dan akhirnya malah lanjut koreksi teman-teman. Tapi kalau misalkan melihat dengan potensi hari ini dengan candle seperti ini teman-teman, kalau feeling saya besok itu potensinya bisa kembali lanjut koreksi ya. Jadi tetap waspada buat kalian semua, tetap disiplin dengan segala tradingan kalian. Dan yang pasti kita nanti di tanggal 5 minggu depan itu tanggal 5 Juni teman-teman akan mulai dengan ARB bertahap yang penyesuaian ya. Dengan ARB-nya itu udah menyesuaikan di 15%, yang artinya kalau saya rasa di tanggal 5 besok itu mungkin akan terjadi sedikit penyesuaian teman-teman.
Jadi tetap waspada karena bagaimanapun yang namanya penyesuaian ARB pasti perlu namanya adaptasi teman-teman dengan kondisi sekarang ya. Jadi untuk teman-teman yang masih dalam aktif tradingan, menurut saya tetap pantau ketat dan harus disiplin karena dengan kondisi market yang saat ini juga kurang cukup bagus teman-teman. Kalau misalkan besok candle-nya candle merah lagi, yang artinya secara weekly nanti jadi kurang bagus teman-teman. Dan akhirnya secara monthly juga besok penutupan monthly jatuhnya jadi dia bar candle bawah kepanjang ke bawah teman-teman, yang artinya tekanan seller cukup kuat nih. Jadi besok penentuan untuk indeks kita saya rasa perlu dipantau bagaimana kondisi di akhir bulan dan juga akhir minggu besok teman-teman. Oke, begitu ya sementara untuk update market kita. Dan untuk besok saya akan kembali update untuk indeks kita, jadi teman-teman pantau dan stay tune di channel ini ya. Oke, kemudian untuk hari ini saya akan bahas beberapa emiten teman-teman. Yang pertama langsung aja kita akan lihat di sini dari Metro Data Elektronik atau MTDL ya, yang hari ini menyelenggarakan RUPS dan sepakat untuk membagikan dividen. Kita coba lihat untuk beritanya. PT Metro Data Elektronik menyampaikan penggunaan laba bersih tahun buku 2022 untuk dibagikan sebagai dividen senilai 178,01 miliar atau setara dengan 14,5 rupiah per lembar saham teman-teman. Kemudian dalam RUPS tersebut, usulan pembagian dividen merupakan berasal dari laba bersih Metro Data sebesar 580,49 miliar rupiah di tahun buku 2022. Jadi tentang dividen dari Metro Data yang hari ini diumumkan teman-teman, yang akan dibagikan sebesar 14,5 rupiah per lembar saham. Namun untuk jadwalnya kita nanti belum ada teman-teman, nanti kita akan tunggu di ketentuan informasinya. Dan nanti saya update untuk teman-teman semua ya di video-video mendatang ya teman-teman. Oleh karena itu kita langsung lihat aja bagaimana dengan reaksi dari segi teknikalnya ya. Hari ini Metro Data hari terpantau dia mengalami koreksi 0,92% di harga 540 nih. Nah untuk Metro Data di sini terakhir dia udah jebol support teman-teman di sekitar 550 sampai dengan 555 ya. Di sini jebol support dan terakhir dia posisi retest ke resistnya teman-teman. Jadi kalau menurut saya untuk Metro Data ini potensinya sementara akan menguji kembali ke support terdekat itu di sekitar 525 nih. Dan untuk support jauhnya saya rasa masih di 500, itu sebagai support psikologis dan juga support penentuan nih untuk Metro Data teman-teman. Karena support di 500 itu merupakan support penting menurut saya karena dia terakhir bertahan di dalam area tersebut di angka 500 teman-teman. Jadi perlu dipantau buat kalian yang ada pegang untuk saham Metro Data nih. Secara potensi menurut saya dia setelah terreject kemarin ada potensi untuk kembali menguji beberapa supportnya. Namun di sisi lain dia mungkin menjelang dengan pembagian dividen dengan tanggal update-nya bisa jadi juga akan sedikit diangkat nih. Kalau feeling saya sih mungkin beberapa hari ini akan sedikit diturunin dulu, kemudian baru akan diangkat lagi teman-teman. Oke, itu ya untuk pertama pembahasan kita mengenai Metro Data. Secara jangka panjang kalau kita lihat di sini so far sebenarnya masih dalam fase dia konsolidasi teman-teman di kurang lebih di harga 600 sampai dengan 500 ya. Cuma di sini terakhir karena dia break dari supportnya, maka secara potensi akan kembali menguji ke level support di sekitar 500-an ke bawah 500-an. Oke, itu yang pertama untuk pembahasan emitennya. Kemudian langsung yang kedua kita lanjut, yaitu dari Medco Energi teman-teman yang di sini, yang dimana besok akan menggelar RUPS ya, yang salah satu agendanya adalah meminta restu untuk mereka melakukan buyback saham nih. Kita akan coba lihat langsung aja ke keterbukaan informasi dari Medco Energi.
terkait dengan pembelian kembali saham atau buyback, teman-teman. Di sini kita akan lihat yang penting-penting aja ya. Untuk buybacknya itu akan disetujui di tanggal besok, teman-teman, di pelaksanaan RUPS ya, di tanggal 31 Mei, dan mereka akan melakukan agenda untuk pembahasan mengenai buyback tersebut. Lalu untuk perkiraan biayanya yang akan dilakukan, biaya untuk melaksanakan pembelian kembali saham perseroan akan berasal dari saldo kas internal perseroan dengan dana yang telah disisihkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar 120 miliar rupiah, teman-teman, atau setara dengan 8 juta US dollar dengan asumsi 1 dolar adalah 15.000 rupiah. Perkiraan jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah 100 juta lembar saham atau 0,398% dari modal yang ditempatkan dari sektor perseroan, sehingga tidak akan melebihi 10% saham termasuk saham treasury perseroan saat ini. Sedangkan untuk latar belakang kita lihat, dalam melakukan kegiatan usahanya, perseroan berupaya untuk senantiasa meningkatkan nilai pemegang saham, antara lain dengan meningkatkan ROE perseroan. Jadi mereka melakukan buyback ini, salah satunya dianggap dapat meningkatkan return of equity perseroan, teman-teman. Sedangkan untuk harga pembeliannya kita lihat, pembelian kembali harga saham perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK nomor 30. Dan untuk pembahasan dan untuk jadwalnya kita lihat, buybacknya akan berlangsung dalam jangka waktu paling lama 18 bulan terhitung sejak tanggal RUPS yang menyetujui pembelian kembali saham tersebut, yaitu sejak tanggal 31 Mei sampai dengan 30 November tahun depan, teman-teman. Jadi cukup lama untuk jadwal buybacknya ya. Oke, itu kurang lebih yang penting-pentingnya. Oh ya, ini teman-teman, tambahan lagi. Untuk metode pembeliannya, perseroan menunjuk PT BRI Dana Reksa Sekuritas sebagai sekuritas untuk pembelian kembali saham ya. Jadi misalnya nanti teman-teman ada lihat, untuk broker ini itu merupakan broker dari perseroan yang melakukan buyback, teman-teman. Oke, itu sementara ya untuk update-nya dari Medco. Sekarang kita lihat juga untuk teknikal. Nah, di sini untuk Medco, so far dia hari ini terlihat penguatan 2,78% di level 925 ya. Dan untuk Medco sekarang ini dia posisinya terakhir dia sedang menguji support, teman-teman, dan terlihat dia berhasil bertahan ya di atas support nih. Jadi bisa dipantau, mungkin sementara waktu Medco kalau saya rasa akan bisa mengalami rebound, teman-teman, karena di sini saya lihat juga dia secara harga membentuk yang lebih rendah, namun secara momentum indikator MACD-nya dia membentuk yang lebih tinggi, teman-teman. Secara indikator MACD-nya dia membentuk high yang lebih tinggi, yang artinya terjadi bullish divergence, teman-teman, di Medco ini ya. Menurut saya sementara waktu Medco masih bisa mengalami penguatan atau rebound, teman-teman, setelah kemarin dia berhasil bertahan di support kurang lebih ini di sekitar 840 sampai dengan 900, teman-teman ya, untuk supportnya dari Medco ini. Ini merupakan support juga yang cukup penting menurut saya ya, karena dia terakhir bertahan di area support tersebut, teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih. Sedangkan untuk resistnya yang akan dituju di sekitar 950 sampai dengan 1000, teman-teman ya, untuk area resistennya. Jadi bisa dipantau untuk teman-teman yang masih pegang Medco, mungkin sementara waktu menurut saya bisa terjadi untuk sedikit rebound ya, menguji ke beberapa area resisten. Namun kalau misalkan ternyata Medco dia gagal mempertahankan support,
di 840, maka nextnya menurut saya bisa kembali menguji ke sekitaran 700-an teman-teman. Cukup jauh ya untuk areanya, karena terakhir ini setelah dia terakhir breakout teman-teman di sini ya, setelah terakhir breakout di sini, breakout di sini, saya rasa mungkin Medco akan kembali menguji nih ke area terakhir dia sebelum breakout teman-teman. Jadi jatuhnya seperti pullback ya, dia breakout kemudian pullback, baru nanti kembali bisa konsolidasi, baru bisa lihat menguat nih. Jadi itu potensi secara jangka panjangnya untuk Medco menurut saya. Tapi yang perlu diperhatikan sementara masih di support terdekat, yaitu di 840 sampai dengan 900 teman-teman untuk support pendeknya dari Medco ini. Oke, itu ya untuk update sementara dari Medco. Dan terakhir kita akan bahas langsung aja. Di sini saya akan bahas sedikit untuk saham Kia teman-teman, yang dimana kita lihat yang hari ini Garuda Indonesia menggelar public expose teman-teman di hari ini tanggal 30 Mei ya, yang dimana salah satu poin intinya adalah mereka mengklaim bahwa kinerja mereka di kuartal 1 ini mengalami perbaikan teman-teman, meskipun dalam tanda kutip quote and quote ya, mereka secara laporan sebenarnya masih dalam posisi rugi teman-teman. Namun mereka mengklaim sudah ada perbaikan dari sebelumnya. Ya, itu terkait sedikit dengan laporannya. Sekarang kita langsung aja ke teknikalnya untuk Garuda Indonesia. Hari ini Garuda Indonesia terlihat mengalami arah lagi teman-teman, auto reject atas setelah hari ini menggelar RUPS ya. Nah, untuk saham ini untuk Kia sebenarnya saya sih kurang recommended teman-teman, karena melihat dari segi kinerjanya juga masih kurang cukup bagus, dimana perusahaannya masih merugi. Jadi jatuhnya seperti Goto teman-teman, ini perusahaannya mereka setelah drop parah, dan sekarang posisinya dia dalam masih untuk rebound menurut saya nih, untuk menguji beberapa level resisten tertentu ya. Namun untuk secara jangka panjang, kalau saya rasa belum cukup oke, karena kita masih perlu lihat untuk dari segi kinerja laporan keuangannya, bagaimana dengan mereka nanti bisa akhirnya membalikan rugi menjadi laba di kuartal-kuartal selanjutnya ya. Namun buat teman-teman yang mungkin udah hold dari terakhir sempat beli ya di harga 50, sewaktu dia drop sampai dengan sana, menurut saya masih bisa disimpan dulu ya, ikutin arusnya, mungkin bisa menguji ke sekitar 78 sampai dengan 80 teman-teman untuk Garuda ini ya. Sedangkan buat teman-teman yang baru mau masuk, menurut saya jangan dulu, masih saran saya mending wait and see dulu, melihat kinerja dari emiten ini untuk kedepannya nih, bagaimana mereka dari segi kinerja keuangan akhirnya bisa membalikan rugi menjadi laba teman-teman, kurang lebih seperti itu ya untuk perspektifnya. Jadi so far untuk Garuda sebenarnya nggak banyak yang bisa dibahas. Mungkin sedikit teman-teman, di sini ada gap ya yang terbentuk nih di 57, gap kecil. Jadi cepat atau lambat menurut saya nanti emiten ini akan menguji atau menutup gap tersebut di 57 teman-teman. Jadi perwaspada buat kalian yang ada pegang di saham ini, jangan sampai nanti malah cangkut lagi dan kembali ke 50 teman-teman untuk harga sahamnya. Oke, jadi kurang lebih untuk hari ini seperti itu. Tadi pembahasan kita pertama ada Metrodata, kemudian ada Medco Energi, dan juga terakhir ada Garuda Indonesia teman-teman. Dan juga berakhir untuk pembahasan kita di ISG Daily hari ini tanggal 30 Mei 2023. So thank you ya buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Seperti biasa, support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share pada teman-teman kalian. Dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trade in.